Pemirsa, proses pelepasan cincin dari jari seorang remaja putri oleh tim Damkar Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Petugas sempat kesulitan lantaran cincin berbahan babet. Pelepasan cincin pun sempat membuat remaja ini meringis lantaran merasakan hawa panas. Dinas Pemadam Kebakaran Pemko Medan, Sumatera Utara lakukan proses pemotongan cincin dengan menggunakan alat sederhana gerindra mini dan plat besi. Petugas langsung memotong cincin yang sudah terjepit selama sepekan sehingga mengakibatkan jari remaja putri ini membengkak. Petugas sempat mengalami kesulitan dikarenakan cincin yang terjepit ini berbahan babet sehingga mengeluarkan hawa panas ketika digerindra dan membuat remaja putri ini sedikit kesakitan. Dengan menggunakan air yang disemprotkan, perlahan petugas pun berhasil mengeluarkan cincin dari jari remaja putri ini setelah hampir 1 jam lamanya. Nah, ini cincinnya lain nih Bang, bukan besi, bukan apa dia. Dia semacam babet, jadi memerlukan lama juga itu. Karena kalau babet itu kan nggak kayak besi dia, jadi semakin kita tekan semakin panas, cuma nggak langsung kepotong, ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan, ya alhamdulillah ya berakhir juga. Petugas Damkar mengimbau kepada masyarakat agar tak terjadi kejadian serupa dengan tidak memaksa memakai cincin yang memang tidak sesuai dengan ukuran jarinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seekor ular piton 3 meter dengan berat sekitar 10 kg ditangkap usai memangsa ternak ayam warga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tim Animals Rescue dari pemadam kebakaran butuh waktu setengah jam untuk mengevakuasi ular yang bersembunyi dalam kandang. Tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Kota Waringin Barat mengevakuasi seekor ular piton dari dalam kandang ayam milik warga di Jalan Said Abdullah, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai. Petugas harus berhati-hati lantaran ular 3 meter tersebut masih melilitkan tubuhnya pada 2 ekor ayam yang akan dimangsa. Setelah setengah jam, petugas akhirnya menangkap ular tersebut yang diperkirakan beratnya mencapai 10 kg. Pemilik rumah mengaku mendengar suara gaduh dari kandang ayam miliknya saat hendak sholat subuh di masjid. Saat diperiksa, didapati ular sedang memangsa 2 ekor ayam. Sebelum subuh, terdengar suara mencurigakan di belakang. Entah itu suara apa, setelah dilihat ada seekor ular piton melingkar di kandang ayam dan memangsa ayam 2 ekor. Kiraan panjang sekitar 3 meter. Dan pada kesempatan pertama kami langsung mengamankan itu, dan untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Ular ini diduga telah memangsa sejumlah hewan ternak milik warga di Jalan Said Abdullah. Diduga kuat ular datang mencari makan dari dalam hutan lantaran habitatnya terus tergerus pembukaan lahan perkebunan dan pemukiman. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Penyelamatan seekor sapi milik warga yang terjatuh ke sumur di Purworejo, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Warga harus menggunakan mobil untuk membantu menarik sapi dari dasar sumur. Inilah video amatir saat warga bersama komunitas jeep serta aparat berjibaku untuk menyelamatkan seekor sapi yang tercebur dalam sumur 8 meter di Cangkrep Lor, Purworejo, Jawa Tengah. Karena kondisi hujan dan berlumpur membuat penyelamatan berlangsung dramatis. Setelah badannya diikat, sapi dewasa dengan ukuran besar ini kemudian ditarik menggunakan bantuan mobil jeep. Sapi akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi masih hidup dan tidak terluka. Sapi ternak ini diduga terjatuh karena panik saat hendak ditangkap dan dimasukkan ke kandang, hingga tidak melihat sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi oleh warga. Kalau proses evakuasinya sih tidak lama karena kita alat recovery-nya komplit. Paling kita proses evakuasinya sekitar 25 menit sudah sampai atas lagi. Selamat itu ya sapinya ya.
Sapinya alhamdulillah selama, cuman ya wajar lah kalau misalnya pada saat naik dia agak lemes karena kan udah di dalam sumur kan juga lama. Oh itu tadinya sapi lepas, terus sudah saya tangkap tapi mau saya masukin malah loncat ke dalam sumur karena kandangnya emang dekat dengan sumur. Proses evakuasi sapi ini menjadi perhatian warga sekitar. Sementara sumur yang tidak terpakai tersebut langsung ditutup agar tidak membahayakan lagi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo Ainews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang warga asal Bogor sengaja disuntik vaksin booster di Majalengka, Jawa Barat. Sedangkan di Tuban, Jawa Timur, di sejumlah puskesmas Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pemberian vaksin dosis ketiga gratis langsung diserbu puluhan warga lanjut usia. Petugas Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantu seorang warga yang berusia 78 tahun asal Kadipaten ketika akan disuntik vaksin booster di Balai Kehutanan Kadipaten. Pelaksanaan vaksin booster yang pertama di Majalengka diikuti 190 orang termasuk karyawan dan karyawati BLK. Salah satu warga yang mendapat suntikan vaksin booster yakni Nurlidah, salah satu warga asal Bogor yang juga salah satu pensiun BLK yang berusaha mencari lokasi vaksinasi. Memang kesadaran sendiri, kemarin saya nyari-nyari di puskesmas terdekat di rumah, katanya belum dimulai. Untuk booster ini? Booster ini. Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten, Dimyati mengaku pelaksanaan vaksin booster selain diikuti karyawan juga warga sekitar. Sementara di Tuban, Jawa Timur, sejumlah puskesmas serentak membuka layanan vaksin booster COVID-19. Salah satunya Puskesmas Wire, Kecamatan Semanding yang telah 2 hari berturut-turut memberikan vaksin dosis ketiga. Layanan gratis ini disambut antusias masyarakat. Puluhan orang rela mengantri untuk mendapatkan vaksin booster. Namun hingga kini pemohon vaksin booster masih didominasi para lanjut usia. Peserta mengaku tidak merasakan efek samping vaksin booster karena berharap vaksin dosis ketiga ini membuat tubuh lebih sehat dan terhindar dari penularan COVID-19. 60 tahun, Pak. 62 tahun, Pak. Ini vaksin keberapa? Yang ketiga, Pak. Nah, pemirsa, Indosiar masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.